Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul You Are My Pet. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang seorang wanita berusia 30 tahunan yang sampai saat ini masih jomblo dan belum menikah. Hingga suatu saat, salah satu temannya memberikan saran untuk memelihara hewan peliharaan agar ia tak merasa kesepian. Dan benar saja, pada akhirnya si wanita ini memutuskan untuk memelihara sesuatu agar ia tak merasa kesepian. Tapi bukannya memelihara kucing atau anjing, si wanita ini justru memelihara seorang pria. Ya, si wanita ini malah memelihara seorang pria yang tak lain adalah teman adiknya sendiri. Di mana si pria ini diperlakukan layaknya seperti hewan peliharaan pada umumnya. Nah, seperti apakah keseruan ceritanya? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita karir yang sedang bekerja di sebuah perusahaan. Wanita ini bernama Anyi. Tak lama kemudian, Anyi mendapatkan telepon dari ibunya yang mengatakan jika ia ingin bercerai dengan ayahnya. Dan tak hanya itu, sang ayah juga ternyata menghubungi Anyi dan mengatakan hal yang sama jika ia ingin bercerai dengan ibunya. Tentu saja perkara rumah tangga orang tuanya itu membuat Anyi semakin pusing. Anyi ini adalah seorang wanita karir yang cukup sukses. Ia bekerja di sebuah perusahaan majalah yang cukup terkenal di Korea. Dengan jabatannya yang cukup tinggi, ia membawahi beberapa orang di kantornya. Karena pembawaannya yang terkesan dingin dan cuek, Anyi seringkali menjadi bahan perbincangan rekan-rekan kerjanya di kantor. Yang tanpa mereka sadari, Anyi sebenarnya sudah tahu jika ia sering menjadi bahan perbincangan rekan-rekannya itu. Di usianya yang kini menginjak 30 tahunan lebih, Anyi belum juga memiliki pasangan. Karena ternyata Anyi ini mempunyai standar yang tinggi untuk pasangannya, di mana pasangannya nanti harus lebih tinggi darinya, lebih pintar darinya, penghasilnya pun harus lebih tinggi darinya. Dan salah satu temannya menyarankan agar Anyi memelihara hewan peliharaan, agar dirinya tak merasa kesepian. Mendengar hal itu, Anyi kemudian mencoba untuk mencari beberapa hewan peliharaan yang kiranya cocok untuknya. Tapi ternyata tak ada satupun yang bisa menarik perhatian Anyi. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama In-ho. Ia adalah seorang penari balet yang cukup mempunyai nama di Inggris. Tapi kini, karena pernah membuat cedera salah satu teman duetnya saat menari, ia akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi penari balet. Ia juga ternyata adalah teman dari adiknya Anyi. Hingga suatu hari, In-ho diusir dari tempat tinggalnya. Dan karena tak punya tempat tinggal lagi, adiknya Anyi menyarankan agar In-ho tinggal saja di rumah kakaknya. Tentu saja dengan memberinya beberapa uang sebagai imbalan. Pada saat di rumahnya, Anyi dikagetkan karena ada orang yang tak ia kenal di rumahnya. Kemudian sang adik menjelaskan jika itu adalah temannya. Dan ia meminta izin pada kakaknya agar memperbolehkan In-ho menginap di sini satu malam saja. Dan itulah awal mula pertemuan antara Anyi dan In-ho. Ketika sedang berada di sebuah bar, In-ho melihat ada seorang gadis yang digoda oleh beberapa orang di sana. Niat hati ingin menolong, tapi justru malah ia yang dikejar oleh orang-orang itu. Hingga akhirnya ia bersembunyi di dalam sebuah box besar tepat di depan rumah Anyi. Sampai tibalah Anyi di rumahnya. Ia sangat kaget karena ternyata di dalam box itu ada In-ho yang sudah menunggunya sejak lama. Karena cuaca di luar sedang hujan, Anyi membawa In-ho masuk dan mengobati lukanya. Pada awalnya Anyi tak suka dengan kehadiran In-ho di rumahnya. Tapi karena In-ho berkata padanya jika ia akan melakukan apa saja agar bisa diizinkan tinggal di sini, dan bahkan ia rela untuk menjadi peliharaan dari Anyi dan diperlakukan layaknya seperti hewan peliharaan. Mendengar hal itu, Anyi pun menjadi tertarik dan mengizinkan In-ho untuk tinggal di rumahnya. Tapi dengan syarat In-ho harus mau diperlakukan layaknya hewan peliharaan. Dan semenjak saat itu, In-ho diberi nama baru yaitu Momo. Dan kini kita akan memanggil In-ho dengan sebutan Momo. 주인님, 잘 부탁드려요. Mulai saat itu, Momo pun dengan setia menunggu saat majikannya pulang dari kantor. Ia pun meminta Anyi agar mencuci rambutnya, karena memang biasanya hewan peliharaan akan dicuci oleh majikannya. Momo lalu diberikan makanan. Dan alangkah beruntungnya Momo mendapatkan majikan yang pintar memasak. Keesokan harinya, Anyi mengunjungi ayahnya. Ternyata saat ini ayahnya sudah tak kesepian lagi, karena kini ia mempunyai seekor anjing peliharaan yang bisa membuatnya senang.
Di sana, Anji juga melihat beberapa aksesoris hewan. Ia pun lalu membelikannya untuk Momo. Setibanya di rumah, Momo tampak sedikit kesal karena sebagai hewan peliharaan, ia malah tak diperhatikan oleh Anji majikannya. Kemudian ia pun naik ke atas tubuh Anji. Dan tentu saja hal ini membuat Anji jadi marah. Anji lalu membuat peraturan untuk Momo. Agar sebagai seorang peliharaan, Momo diminta untuk tetap mematuhi peraturan yang ia buat. Scene kemudian pindah saat Anji sedang di kantor. Di sana, pada saat rapat, ia dimarahi oleh atasannya karena gaya penulisan Anji sudah tak relevan lagi untuk era saat ini. Dan sampai di rumah, untuk melampiaskan kekesalannya, ia langsung mencuci rambut Momo. Ketika Anji sedang tak di rumah, Momo memanfaatkan waktunya dengan menari dan menikmati alunan musik yang ada. Hingga Anji kembali ke rumahnya, Momo lalu mengajak Anji untuk menari bersama. Tapi ya, karena pinggangnya terasa sakit, Momo akhirnya dapat hukuman dari Anji. Keesokan harinya saat di kantor, Anji bertemu dengan seorang pria tampan yang bernama Senior Cha. Diketahui jika ternyata Senior Cha ini adalah cinta pertama dari Anji. Ia kini dipindahkan ke kantor yang sama dengan Anji dan mendapatkan jabatan yang tinggi di sana. Ketika rekannya mengajak Anji untuk minum bersama, ia menolaknya dengan alasan akan memberi makan Momo. Sampai di rumah, Anji terlihat sedang bermain bersama Momo. Tapi kalau saya lihat sih ini lebih menyiksa ya namanya. Oke, lanjut. Tak lama telepon berdering, yang ternyata telepon itu dari Senior Cha. Senior Cha menelepon untuk mengajak Anji berkencan di hari Sabtu. Tentu saja Anji menerima ajakan itu. Hingga tiba di hari saat berkencan, Anji tampak gugup menghadapi Senior Cha, mengingat Senior Cha ini adalah cinta pertamanya dulu. Tapi seiring waktu, Anji jadi bisa menikmati saat-saat bersama Senior Cha. Kemudian Senior Cha mengantar Anji pulang. Namun sebelum pulang, ia ingin bercumbu dulu dengan Anji. Saat ingin melumat Anji, Momo tak sengaja melihat hal itu. Momo yang cemburu mulai menggonggong layaknya seekor anjing. Yang karena hal itu, Senior Cha akhirnya tidak jadi untuk melumat Anji. Momo terlihat cukup kesal dengan perlakuan Anji, karena ia sama sekali tak diperhatikan oleh Anji. Dan malah saat ini ia jalan dengan laki-laki lain. Momo yang kesal kemudian meninggalkan Anji. Di hari-hari berikutnya, Momo terlihat tidak menurut dengan majikannya. Ia malah sering menjahili Anji saat di rumah. Anji pun meminta saran pada seorang temannya. Dan si teman berkata jika hal terbaik yang bisa Anji lakukan adalah dengan menghiburnya. Sesampainya di rumah, Anji membelikan Momo banyak sekali makanan. Dan kini ia pun mulai akan memasak untuk Momo. Momo terlihat sangat senang dan langsung memeluk Anji dari belakang. Yang pada akhirnya mereka pun kembali berbaikan. 진짜 보자 하니까. Keesokan harinya, Momo menyuruh Anji untuk bolos kerja di hari itu. Karena hari itu, Momo ingin mengajak Anji bersenang-senang bersama. Mereka berdua sangat menikmati kebersamaan itu. Sampai di rumah, karena sangat kelelahan, Momo sampai ketiduran di sofa. Kemudian disusul oleh Anji yang juga tidur di sebelahnya. 추워. Saat bekerja di kantor, Momo datang ke sana dan membawakan Anji obat flu karena ia tahu jika kemarin Anji kedinginan. Teman-teman Anji lalu bertanya apa hubungan Anji dengan pemuda tadi. Anji menjawab jika pemuda itu adalah sepupunya. Dan salah satu teman Anji yang bernama Jung-eun berkata, bukankah itu In-ho? Anji pun terlihat heran bagaimana ia bisa tahu jika itu adalah In-ho. Temannya itu kemudian menunjukkan sebuah web yang menyatakan jika In-ho adalah seorang penari balet yang banyak mendapatkan penghargaan di Inggris. Dan mereka tak menyangka jika ternyata In-ho adalah sepupu dari Anji. Kemudian salah satu teman Anji datang mengunjunginya. Si teman berkata jika sebenarnya Anji ini mempunyai perasaan lain pada Momo. Anji pun menjawab jika saat ia bersama Senior Cha, ia merasa jika ia tak bisa menjadi dirinya sendiri dan selalu merasa canggung dengannya. Namun berbeda saat ia sedang bersama Momo, ia bisa menjadi dirinya sendiri dan tak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Singkat cerita, karena banyaknya pekerjaan yang diberikan oleh atasannya, Anji dibuat pusing dengan hal itu. Sampai-sampai ia pun tak sempat untuk mengurusi Momo. Hingga suatu hari saat Anji meminta tolong pada Jung-eun, tapi Jung-eun malah acuh dengan permintaan Anji. Disitulah Anji meluapkan kekesalannya. Ia mengatakan jika sebenarnya ia sudah tahu selama ini Jung-eun sering membicarakannya di belakangnya. Keesokan harinya saat Anji sedang tertidur, Momo datang dan ingin membangunkannya.
Tapi Enji mengatakan jika ia baru saja datang dan sangat mengantuk. Tak tega melihatnya, Momo pun lantas tidur di samping Enji. Dalam mimpinya, Enji melihat jika Senior Cha menikah dengan Yong-eun dan Momo menjadi peliharaan mereka. Dan ketika terbangun, Enji sangat kaget karena Momo ternyata tidur di sebelahnya. Ia pun kemudian memukul Momo dan menyuruhnya pergi. Scene kemudian memperlihatkan saat Enji yang sedang memilih pakaian dalam mewahnya yang akan ia gunakan pada saat perjalanan bisnis bersama kantornya. Melihat hal itu, Momo bertanya mengapa Enji masih bertahan di perusahaan itu yang menyuruh pegawainya bekerja pada saat liburan. Enji juga melihat kaki Momo yang terluka, yang ternyata itu adalah cedera yang ia alami saat latihan. Enji pun menyuruh Momo untuk memeriksakannya ke dokter. Momo lalu mengajak Enji untuk mengantarnya ke dokter. Tapi Enji bilang jika besok adalah perjalanan bisnisnya. Momo lantas pergi meninggalkan Enji. Di acara pesta kantor, Enji tampak sangat gelisah dan mencoba untuk menghubungi Momo karena ia khawatir dengan keadaan kaki Momo. Senior Cha juga menghampiri Enji dan bertanya siapa yang Enji telepon saat itu. Enji menjawab jika ia sedang menghubungi temannya untuk memberi makan Momo. Tapi ternyata tak ada jawaban darinya. Senior Cha berkata tak apa jika tak memberi makan anjing selama sehari. Kemudian saat di kamar hotel, Senior Cha ingin mengungkapkan perasaannya pada Enji dan mengajaknya untuk bercumbu. Tapi di situ Enji masih kepikiran dengan Momo. Karena sangat mengkhawatirkan Momo, Enji pun pergi meninggalkan Senior Cha yang sedang tinggi-tingginya. Setibanya di rumah, Enji langsung mencari keberadaan Momo. Yang ternyata saat itu ia sedang santai berendam di bathtub sambil mendengarkan musik. Tentu saja hal itu membuat Enji sangat kesal. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, ia pun minum sampai mabuk. Ketika pulang, ia melihat bayangan Momo, anjing yang dulu pernah ia pelihara. Tapi yang sebenarnya itu adalah In-ho yang menjadi Momo. Ia pun kemudian mengajak Momo untuk tidur bersamanya. Dan saat terbangun, betapa terkejutnya Enji karena ternyata yang ia ajak tidur adalah Momo palsu alias In-ho. Untuk mengobati rasa pusingnya, Momo mencoba untuk mencium Enji. Tapi hal itu ditolak oleh Enji dan ia pun berlalu pergi. Di sini terlihat jika sebenarnya benih-benih cinta telah tumbuh di antara mereka. Di kantor, Senior Cha memberikan sebuah hadiah untuk Enji, yang ternyata itu adalah sebuah kalung yang bertuliskan Momo. Senior Cha juga ingin mengajak Momo dan Enji untuk jalan-jalan bersama. Enji yang bingung untuk menjelaskan jika Momo yang ia punya adalah seorang manusia, lantas pergi meninggalkan Senior Cha. Kemudian saat bertemu dengan Momo, Enji mengatakan semua hal itu pada Momo. Momo yang sedang memegang anjing milik ayahnya Enji mengatakan jika anjing ini saja yang dipakai sebagai Momo. Kemudian Enji yang menyadari jika Senior Cha telah tiba menyuruh Momo untuk pergi dari sana. Momo dan Senior Cha pun saling bertemu di depan rumah. Enji lalu menjelaskan pada Senior Cha jika pemuda itu adalah sepupunya. Di dalam rumah, Senior Cha menggendong anjing itu dan ternyata ia malah dikencingi. Dan karena hal itu, Senior Cha mengganti bajunya dengan baju milik Enji. Senior Cha kembali mencoba untuk bercumbu dengan Enji. Namun lagi-lagi Momo datang dan mengacaukan niat Senior Cha. Momo juga melihat cincin yang akan diberikan oleh Senior Cha ke Enji. Melihat hal itu, Momo kemudian mengajak Senior Cha untuk bermain game bersama, agar niat Senior Cha untuk bercumbu dengan Enji menjadi gagal. Malam harinya, Momo bertanya pada Enji, apakah jika Enji menikah nanti, ia akan tetap bersamanya. Enji menjawab jika hal itu tentu saja tak mungkin. Mendengar jawaban Enji itu tentu saja membuat hati Momo menjadi sedih. Kemudian saat Enji sedang belanja bahan makanan di supermarket, ia kembali dihubungi oleh Senior Cha yang ingin mengajaknya berkencan. Namun kali ini ia menolaknya dengan alasan masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan di kantor. Sementara itu, Momo terlihat sedang latihan menari bersama teman-temannya. Namun karena tak fokus, Momo malah dimarahi oleh pelatihnya. Enji terlihat telah menyiapkan banyak sekali makanan untuk Momo dan menunggu Momo yang tak kunjung pulang. Keesokan harinya pun ia tetap membuatkan makanan untuk Momo, walaupun Momo tetap saja tak pulang. Enji pun curhat pada temannya dan menanyakan bagaimana caranya agar ia bisa menemukan Momo dan membuatnya kembali. Si teman menyarankan agar Enji mencarinya ke tempat yang seharusnya Momo ada di sana. Enji kemudian mengingat jika Momo itu adalah seorang dancer dan ia lalu mencari Momo ke sebuah studio dancer.
Dan ya, ternyata memang benar Momo berada di sana dan tidur di depan studio itu. Momo kemudian bertanya kepada Enji kenapa ia ada di tempat itu. Belum sempat menjawab, Momo langsung memeluk Enji dan berkata, 배가 좀 나온 것 같아. Mereka pun kembali pulang. Dan tak disangka ternyata Yong-eun sudah ada di depan rumahnya. Dan disinilah Yong-eun tahu jika Momo yang Eunji katakan selama ini bukanlah hewan peliharaan, melainkan adalah seorang manusia. Keesokan harinya, kembali senior Cha mengajak Eunji untuk berkencan dengannya. Dan ajakan itu diterima oleh Eunji. Namun pada saat akan pergi menemui Eunji, tiba-tiba Yong-eun datang dan memberitahu senior Cha jika sebenarnya Momo yang dimaksud oleh Eunji bukanlah hewan peliharaan, melainkan adalah seorang manusia. Mendengar hal itu, senior Cha pun dibuat dilema karenanya. Sementara itu, Eunji yang telah lama menunggu senior Cha yang tak kunjung datang, kemudian ditemui oleh Momo yang menghiburnya dan mengajaknya minum bersama di samping kolam. Momo juga mengajak Eunji untuk menari bersama diiringi oleh grup musik jalanan yang ada di sana. Sampai di rumah, karena dipengaruhi oleh alkohol, Momo terlihat ingin mencumbu Eunji. Tapi belum sempat melakukannya, senior Cha tiba-tiba datang dan menghentikan aksi mereka. Senior Cha tampak kecewa karena selama ini ia dibohongi tentang Momo yang dianggapnya adalah hewan peliharaan, yang ternyata merupakan seorang manusia. Di kantornya, senior Cha dan Momo kembali bertemu. Di sana untuk menyelesaikan masalah mereka akhirnya saling berkelahi. Eunji yang melihat hal itu tentu saja langsung menghentikan mereka. Dan tak lama ia dihubungi oleh atasannya yang memintanya untuk mengganti kerugian yang diakibatkan perkelahian itu sebesar 50 juta. Merasa bersalah dengan hal itu, Momo mencoba untuk mengejar Eunji dan meminta maaf padanya. Namun Eunji tak tahu harus berbuat apa dan mengatakan mengapa semua orang menyalahkannya. Ia pun menyuruh Momo untuk pergi dari sana. Tapi tanpa diduga, Momo kemudian langsung mencium Eunji dan Eunji terlihat menolaknya. Momo pun akhirnya pergi meninggalkan Eunji. Semenjak saat itu, ia tak pernah lagi bertemu dengan Momo. Dan hari-harinya kini terus terbayang-bayang oleh Momo. Hingga ketika Eunji sedang makan bersama teman-temannya, ia mendapatkan sebuah video yang ternyata isinya adalah pernyataan cinta dari Momo. Dan di situ juga, Momo meminta Eunji agar datang ke pertunjukannya nanti. Eunji kemudian datang menemui senior Cha untuk mengembalikan cincin pertunangannya. Ia juga mengatakan jika ia tak bisa menerima senior Cha sebagai pasangannya. Dan kini tibalah acara pertunjukan dari Momo. Tampak Eunji dan teman-temannya telah hadir di sana. Momo pun terlihat menampilkan penampilan terbaiknya. Sambil menyaksikan pertunjukannya, Eunji membayangkan dirinya sedang berjoget dengan Momo. Ya, ala-ala film India gitu deh. Acara pertunjukan itu pun akhirnya selesai. Terlihat Momo yang sedang dikerubuti oleh para fans wanitanya. Eunji yang juga ingin memberikan bunga pada Momo mengurungkan niatnya dan berlalu pergi. Saat di rumah, Eunji kembali mengingat kenangannya saat bersama dengan Momo di rumah itu. Hari-harinya pun kini ia lalui dengan kehampaan. Dan ketika ia akan pergi menaiki taksi, tak disangka ternyata Momo juga ingin menaiki taksi yang sama dengannya. Pertemuan itu pun membuat Momo dan Eunji menjadi sangat senang. Kemudian Momo kembali mencoba untuk mencium Eunji. Dan kali ini Eunji menerima ciuman itu dengan senang hati. Di akhir film ditunjukkan Eunji yang kini malah menjadi peliharaan dari Momo. Dan akhirnya mereka pun menjalani hidup sebagai pasangan yang bahagia. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.